Oke, di sini ada unsur keseimbangan. Ada Kanisa ya. Jadi ada keseimbangan atau kesamaan antar kekuatan. Jadi di sini nanti ada yang istilahnya asimetris dengan yang simetris ya. Ada unsur keseimbangan simetris dan asimetris. Mungkin kalian bisa lihat dari gambar ini, yang ada di sebelah kanan ada yang disebut dengan simetris. Simetris itu apa? Kemudian asimetris itu apa? Ya. Nah, kalau simetris itu adalah membagi dua sama. Kalau misalkan kita bagi dua, itu otomatis akan kiri kanan akan sama. Itu simetris. Tapi kalau misalkan asimetris itu walaupun sebenarnya dibagi dua, itu seolah-olah ya bukan seolah-olah, kayak emang nggak akan sama kiri kanan, tapi itu harus kelihatan seimbang. Itu harus kelihatan seimbang. Nah, kalau kalian perhatikan atau kita perhatikan dari gambar yang simetris yang kanan ini ya, yang gambar apa ini teh pohon gitu ya? Ya pohon ya, Nis ya. Nah, oke di sini kalau kita perhatikan yang satu agak bulatnya yang ini di bawah gitu, yang satu bulatnya di atas. Ini sebenarnya walaupun dibagi dua itu nggak seimbang, nggak simetris. Tapi kesannya harus seimbang. Makanya dibuatkan suatu bentuk yang keseimbangan yang asimetris ya. Jadi harus seimbang. Ya serasi ya gitu. Kemudian selain dari keseimbangan nanti ada lagi yang disebut dengan kesederhanaan ya. Nah, pada saat kita akan mendesain suatu halaman web atau membuat suatu produk dalam bentuk pamflet ya, atau membuat dalam bentuk macam-macam lah ya, kita juga harus memahami tentang sederhana ya, jangan terlalu ribet-ribet lah kita mendesain itu ya. Desain itu biasanya banyak yang sederhana ya, sangat sederhana, tapi mikirnya lama gitu ya, mikirnya lama ya. Itu suatu hasil karya pikiran ya. Nah, pada saat kita membuat suatu produk apapun ya, mungkin ya kita suka ngebandingkan dengan produk-produk yang lain. Apakah yang lain itu lebih sederhana atau yang lain ribet? Tapi sebenarnya semuanya itu memiliki tujuannya. Jadi ada maknanya, gitu ya. Jadi ada maknanya. Jadi seperti ini. Nanti Bapak akan kasihlah ini ya PDF-nya juga ya. Nanti kalau nanti Bapak kasih di DM tim, nanti kalian bisa ambil di grup ya, di grup aja lah. DM tim kelas ya, nanti silakan. Tuh. Nah, kemudian ini dari konsep ya, tata letak. Kemudian kita juga nanti akan mengenal yang namanya warna ya. Nah, dalam suatu desain grafis kita juga akan mengenal yang namanya warna. Ya, kita memahami warna. Kenapa warna kita harus pahami? Karena ternyata warna itu beda-beda ya. Memang beda-beda. Maksudnya di sini adalah warna itu nanti akan menentukan hasil. Ya, menentukan hasil. Nah, di sini ada yang disebut dengan warna. Warna apa? RGB dan CMYK. Masih ingat ya? Pernah Bapak jelaskan sebelumnya. Ada yang disebut dengan warna RGB. Yang kedua adalah CMYK. Kalau disingkat RGB dan yang kedua cemayak gitu ya. Nah, di sini ada RGB. RGB itu adalah warna yang terdiri dari warna merah, kemudian yang keduanya adalah warna hijau dan yang ketiganya adalah warna biru. Jadi ada 3 warna ya. Nah, RGB. Yang kedua itu adalah CMYK atau bahasa Indonesianya ya, atau enaknya Bapak suka panggil dengan cemayak gitu ya. Nah, cemayak itu apa sih? C itu adalah cyan ya, warnanya biru tapi birunya lebih muda. Kemudian ada lagi yang purple atau bahasa kitanya adalah magenta ya, hampir sama dengan purple ya, magenta ya. Kemudian ada lagi yellow ya, yellow kuning ya. Kemudian kalau K-nya itu adalah black ya, bukan kuning lagi, di situ adalah black. Jadi di sini adalah sistem pewarnaan yang disebut dengan RGB dan CMYK. Nah, sekarang apa sih bedanya dari kedua ini? Ya, dari kedua ini yang membedakan adalah sebenarnya satu, RGB ini adalah pencahayaan. Ya, pewarnaan yang berasal dari pencahayaan. Dari cahaya. Nah, kebanyakan RGB ini akan terlihat jelas, akan termanfaatkan pada saat kita mempergunakan warna-warna yang berasal dari layar monitor. Jadi layar monitor yang kita pergunakan ini konsepnya adalah RGB. Nanti kalian bisa perhatikan aja, coba matikan
layar monitor kalian lihat, apakah kelihatan nggak warna merah, hijau, dan birunya? Pasti enggak ada ya, poek gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan secara detail keluar. Itu adalah RGB ya. Jadi RGB ini biasanya mempergunakan warna dari cahaya ya. Warna cahaya yang terdiri dari warna merah, warna hijau, dan warna biru. Nah, banyaknya ini gambar-gambar yang banyak diproduksi atau dimanfaatkan untuk tampilan layar monitor. Ya, seperti desain web gitu ya. Biasanya gambar-gambarnya mempergunakan RGB. Itu lebih normal karena akan lebih keluar warnanya karena akan didukung. Nah, yang kedua adalah tentang warna apa ya? Warna CMYK. Warna CMYK ini adalah warna yang terdiri dari warna cyan ya, warnanya biru ya, biru ke biru-biruan ya, birunya biru muda lah ya. Kemudian ada gamma magentanya ya. Nah, di sini hampir ke abu-abu, pokoknya inilah warna beginilah. Kalau kalian perhatikan printer kalian, lihat aja. Kemudian ada lagi warna kuning dan warna hitam ya. Ini adalah warna CMYK. Nah, CMYK ini banyak dipergunakan untuk apa? Percetakan secara langsung ke desain, ke printer ya. Jadi ke percetakan. Makanya percetakan yang dipergunakan rata-rata minimal mempergunakan CMYK. Jadi ke printer, ke apa ya? Ke spanduk gitu ya, mempergunakan warna ini. Karena dia akan banyak ke brosur ya, ke sampul buku, majalah, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sistem pewarnaan. Ini dasarnya ya, RGB dan CMYK. Paham sampai sini? Mudah-mudahan paham ya. Kalau enggak, paham-pahamin. Ya, Nisa ya, rela. Bapak ngelihatnya yang ada aja gambar-gambarnya, yang lain mah. Insya Allah mendengarkan semuanya. Ya, Radit ya, Hasya. Alhamdulillah. Siap. Oke ya, untuk siap besok ya. Berarti. Oke. Nah, selanjutnya kita langsung ke halaman slide yang lain. Kekejar nggak ya? Kejar kayaknya. Oke, ternyata warna ini bisa dipadukan. Mungkin nanti kalian pernah belajar ini kan ya, warna ya kalau nggak salah di apa sih? Pelajaran apa sih? Pelajaran seni rupa ya? Pelajaran seni rupa. Mungkin kalian pernah belajar suruh gambar kan ya, mendesain gitu kan sama Pak Aswa ya atau Budila gitu ya. Kalian pernah diajarkan seperti itu, nanti ada pewarna gitu. Ternyata warna itu bisa divariasikan. Nah, ada yang istilahnya warna aditif, ada yang warna subtraktif ya. Jadi ada yang warna yang terdiri dihasilkan jadi ditambah ya, penambahan warna. Ada juga yang subtraktif. Artinya warna itu kalau digabungkan akan terbentuklah warna yang lain. Itu penambahan. Nah, contoh ini, adiktif itu misalkan ini dari RGB ya, warna merah digabungkan dengan warna hijau, maka akan terbentuklah warna apa? Warna kuning. Ya kan? Jadi warna merah digabungkan dengan warna hijau, itu akan menjadi warna kuning. Kemudian warna merah digabungkan dengan warna biru, maka akan terbentuklah warna ungu. Ya. Kemudian warna hijau digabungkan dengan warna biru, maka akan menjadi biru muda. Gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan digabungkan semuanya jadi warna putih. Campurkan ya, jadi warna putih. Ternyata putih itu warna, ya kan? Warna putih. Ini adalah adiktif atau penambahan. Kemudian kalau subtraktif kayak gimana? Kalau subtraktif itu adalah jadi pengurang. Ya, berasalnya kan warna biru muda itu berasal dari penggabungan warna biru dengan warna hijau ya. Kalau ternyata digabungkan dengan warna ungu gitu kan, digabungkan dengan warna ungu, maka akan terbentuklah jadi warna biru. Ya, kembali ke normalnya. Ini adalah pengurang ya atau subtraksi. Jadi rata-rata menggunakan RGB dan CMYK. Begitu ya. Nah, ini ke aplikasi desain grafis yang lain ya. Nah, ini. Nah, karena urusannya dengan informatika gitu kan ya, pasti urusannya dengan informatika, mau tidak mau kita bukan hanya secara konsep saja, tapi kita pun harus memahami aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa dipergunakan untuk desain grafis. Ya. Kalau tadi kan konsep ya, konsep menjelaskan oh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi. Nah,
ternyata desain grafis itu nggak hanya satu desain grafis. Aplikasinya banyak. Jadi aplikasi desain grafis itu nggak hanya satu. Ya, kalau kita pelajari bisa, wah sampai kapan gitu ya. Sampai kapan ini. Nah, ini ada beberapa ya. Ada beberapa yang Bapak sampaikan. Pertama ada kalau kita perhatikan ini aplikasi itu apa gitu ya. Nah, pada saat kita akan melakukan suatu desain grafis, kita harus memahami juga ya. Di sini kan jelas ya, ragam jenis software desain grafis tersedia saat ini dibuat dan dirancang untuk membantu menghasilkan karya desain grafis dan beragam kebutuhan. Nah, walaupun sebagian besar software desain grafis ini memiliki fitur yang mirip sama, namun sebaiknya kamu lebih memahami kebutuhan apa saja sebelum memilih atau mempergunakan software desain grafis. Nah, sebelum kita mempergunakan suatu aplikasi desain grafis, sebenarnya kita harus bisa menganalisa terlebih dahulu. Produk yang kita ingin buatkan apa sih? Apakah kompleks? Apakah tidak? Kalau sifatnya simpel-simpel saja, ya silakan pergunakanlah aplikasi yang lebih sederhana, lebih yang bisa kita manfaatkan. Contohnya Canva. Betul nggak? Itu sederhana. Karena untuk yang kompleks, ya nggak akan mungkin Canva bisa. Gitu. Karena punya keterbatasannya masing-masing. Ya, jadi untuk hal-hal yang sifatnya lebih simpel ya, bisa mempergunakan aplikasi-aplikasi yang menurut kalian mudah dipahami. Contohnya adalah Canva ya. Nah, ini beberapa aplikasi yang ada di sebelah kanan. Bapak tuliskan ada warna apa sih ini teh yang ada tulisan Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Inkscape gitu ya. Nah, yang sebelah kanan ujung kanan atas ya, yang di slide Bapak. Di sini ada Adobe Photoshop, ada Adobe Illustrator, ada Inkscape, ada Adobe InDesign. Itu banyak ya. Silahkan kalian bisa pelajari ini. Jadi kalau hanya satu nggak adil gitu ya. Supaya kita bisa memahami semua sistem atau aplikasinya. Mana yang baik ya tergantung kebutuhan. Selama termanfaatkan dengan baik itu yang baik gitu. Ya, fiturnya banyak tapi yang dipakainya satu ya sama-sama saja begitu. Yang penting adalah sesuai dengan tujuannya. Kalau misalkan nanti kalian misal nih Gilang ya, kalau membuat suatu desain kadang-kadang Gilang kan enaknya pakai Photoshop ya Gilang ya. Ngetik foto ya Gilang ya. Iya. Iya, menurut Gilang enak Photoshop gitu. Kalau menurut Bapak nggak enak gitu. Ya sesuai emang beda apa ya? Beda pegangan. Tapi ya silakan, nggak jadi masalah. Asalkan produknya akhirnya sama. Ya, oke. Nah, kita harus bisa memahami dari setiap aplikasi ya. Aplikasi itu nanti ada pembagiannya. Jadi nggak semua aplikasi sama. Ada aplikasi desain grafis itu adalah aplikasi yang berbasis vektor. Dan ada juga aplikasi yang berbasis bitmap. Nah, dari kedua pengelompokan ini, kita juga harus bisa memastikan aplikasi apa sih yang termasuk kategori bitmap dan mana yang termasuk vektor. Ya. Oke, ada yang pernah mempergunakan yang namanya Adobe Illustrator? Ada ya, pernah. Adobe Illustrator itu pernah ya Gilang ya? Adobe Illustrator itu adalah salah satu aplikasi berbasis vektor. Ya kan? Berbasis vektor. Adobe Photoshop itu adalah aplikasi berbasis bitmap. Kapan kita mempergunakan Photoshop? Berarti kalau misalkan Bapak akan mempergunakan Photoshop, ya sesuai dengan produk kita. Kalau foto-foto ya pasti pakai Photoshop editingnya. Tapi kalau misalkan membuat logo dalam bentuk Corel, dalam bentuk apa? Objek yang baru, ya cocoknya pakai apa? Ya pakai Adobe Illustrator. Pas saya nggak bisa pakai Adobe Illustrator, bisanya pakai apa? Bisanya mempergunakan Corel, ya silakan. Karena kategori Corel Draw itu adalah aplikasi yang berbasis vektor. Selain Corel ada nggak Pak kalau untuk seperti Photoshop? Ada, namanya Corel Photo Paint. Jadi banyak, silahkan. Jadi nggak bisa mengatakan Pak mana yang lebih bagus dari beberapa aplikasi ini. Yang lebih bagus adalah yang mudah digunakan dan sesuai dengan target yang kita inginkan. Ya. Karena kalau misalkan Bapak sebutkan Pak Corel Draw itu lebih bagus Pak, ya silahkan aja. Tapi ternyata ada juga yang mempergunakan Inkscape, ternyata bagus hasil produknya. Jadi nanti bagaimana tangannya saja. Ya, jadi hatinya pada saat mempergunakan aplikasi tersebut.
Ya, nanti kalian bisa bandingkan beberapa aplikasi. Jadi kemungkinan nggak hanya di sini Bapak sebutin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini mungkin 12. Tapi nanti mungkin Amel atau misalkan Hasya, kemudian Faith ya, itu mungkin mendapatkan aplikasi-aplikasi yang berbeda. Nggak hanya 12, itu bisa saja sampai 12, 25, ada 100 gitu ya. Banyak. Hanya nanti kita harus bisa membedakan mana yang bitmap, mana yang yang vektor gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang tanyakan? Pak, nanti boleh minta PPT-nya, Pak? Oleh, ntar Bapak kasih lah ya. Nah, pokoknya nanti ambilnya di MTeam aja ya. Bapak nanti akan uploadkan di kelas berapa ya? 12.1, 12.2, 12 sampai 12.9 lah ya. Iya, Pak. Iya, tenang. Ya. Oke, ini dari desain grafis. Nah, sekarang setelah kita desain grafis, kita masuk ke yang kedua. Ini loba-loba ting, Pak. Ya, ini memang materinya ya terlalu banyak. Jadi kalau udah kita desain grafis ya mau tidak mau kita juga harus memahami yang namanya ada lagi kepemrogramannya. Nah, ini yang sedikit harus banyak dipikirkan dan harus banyak dipraktekkan ya. Di sini ada client side scripting dan kedua adalah server side scripting. Mungkin ini pernah kalian pahami sebelumnya bahwa client side scripting itu apa sih, server side scripting itu apa. Ya. Nah, dilihat dari kata di sini scripting. Script itu adalah suatu naskah ya. Naskahnya di sini bukan naskah bahasa Indonesia, bukan naskah bahasa Inggris atau mungkin naskah-naskah yang lain, tapi di sini adalah naskah yang dalam bentuk perintah, program ya. Atau komen-komen yang tersusun dari satu baris ke baris selanjutnya. Itu scriptingnya ya. Nah, sekarang apa bedanya client side dengan server side? Nah, kalau client side ini adalah suatu pemrograman yang menitik beratkan program itu akan dieksekusinya di klien. Nah, nanti kita akan tahu apa sih maksud dengan klien, apa yang maksud dengan server. Nah, klien itu contoh beginilah. Ya, klien itu. Kalian sekarang mempergunakan notebook atau mempergunakan PC, betul nggak? Betul ya? Kalian mempergunakan PC. Nah, aplikasi yang dihasilkan kalian pergunakan itu adalah Microsoft Teams, betul nggak? Betul? Nah, yang kalian gunakan web atau bukan? Atau hasil instalasi MTeam-nya? Yang instalasi ya? Ya, instalasi. Oke. Nah, berarti yang kalian gunakan yang instalasi itu kategorinya ya, Bapak akan analoginya seperti itu. Kategorinya adalah klien. Klien, karena kita harus instalasi. Nah, jadi sistem itu akan memberatkan apa? Klien. Akan memberatkan klien. Nah, secara logika lagi atau secara kita sambung lagi, mau tidak mau, berarti klien itu harus bisa mendukung dari aplikasi kita yang terpasang. Yang terpasang. Itu kalau client side scripting. Jadi pemrograman yang sifatnya nanti masuknya di klien. Jadi dibebankan di klien. Oke, nah sekarang apa sih Pak kalau bedanya dengan pemrograman web? Kalau pemrograman web ini mau suatu pemrograman di mana pemrograman ini pasti urusannya dengan web ya, dengan website gitu ya, dengan website. Nah, website ini pasti urusannya dengan browser. Urusannya dengan browser. Nah, karena urusannya dengan browser, maka kita harus mengaktifkan atau mengeksekusinya tuh mempergunakan browser. Apa saja browser? Ya ada Mozilla, ada Firefox, ada sama ya, Mozilla, ada Chrome, ada Safari, kemudian ada lagi UC browser, ada lagi Edge ya, ada lagi banyak lah, itu browser. Ya, berarti itu browser. Nah, setiap pemrograman itu mempunyai karakteristik. Pemrograman itu karakteristik. Kalau misalkan pemrograman web karena dengan mempergunakan browser, pasti pemrograman ini jangan terlalu diharapkan
tampilan di browser A dengan tampilan di browser B sama persis, itu pasti akan berbeda. Kenapa? Browser memiliki karakteristiknya masing-masing. Tapi mudahnya apa? Bisa diakses dengan mudah oleh yang lain. Itu akan lebih mudah. Ya, akan lebih mudahnya itu situ. Oke, nah pemrograman web juga sama dibagi menjadi client side scripting dan server side scripting. Kalau client side scripting seperti apa? Client side scripting ini adalah pemrograman web di mana eksekusi atau script-scriptnya itu sebenarnya bisa diambil, bisa kita apa ya? Bisa kita duplikasi oleh orang lain. Itu kalau server client side scripting, karena itu akan mudah untuk dibaca. Ya. Nah, contohnya apa sih untuk yang client side scripting? Ya, contohnya kalian Bapak pernah ajarkan ke kalian tentang JavaScript, HTML, CSS. Itu 3 yang kategorinya adalah client side scripting. Kenapa? Karena harus download dulu atau bisa dilihat di sisi klien. Ya. Prosesnya akan lebih cepat gitu karena otomatis ada di sisi klien. Yang kedua, kalau server side scripting ini adalah suatu pemrograman script bahasa programan di mana ya itu akan banyak dieksekusinya di sisi server. Di sisi server. Itu harus ada di sini. Nah, apa saja sih gitu ya. Nanti kita akan coba pelajari. Ya, jadi dia akan dibebankan di sisi server. Bagaimana dari sisi keamanan? Ya insya Allah ini akan lebih aman. Programnya maksudnya ya. Ingat ya, programnya akan lebih aman. Karena programnya itu berada di server. Jadi kalau servernya dimatikan ya nggak akan tahu sih, orang itu nggak akan bisa cloning ya. Tidak akan bisa cloning. Nah, itu client side scripting dan server side scripting. Oke, tengen. Nah, ini sebenarnya konsep yang namanya teknologi web ya. Pernah ya kemarin Bapak ini sampaikan bahwa ini adalah konsep tentang teknologi web. Ya, ini adalah teknologi web. Seperti apa Pak teknologi web ini? Teknologi web ini prosesnya atau prosedur kerjanya itu seperti ini ya. Contoh nih, ini ngulang lagi lah, orang kemudian mengetikkan URL di mana yang diketikannya itu di dalam satu browser ya, di web browser, baik yang mempergunakan Mozilla maupun mempergunakan Safari atau mempergunakan yang lainnya, di mana orang ini mempergunakan perangkat yang akan mengakses suatu halaman web browser, ini namanya adalah klien. Nah, kemudian yang diketikkan URL ini kemudian dia akan mencari ya, dicari. Misalkan kita akan mencari anak kambing gitu ya, di sini otomatis dia akan langsung dicari ya, melakukan request ya, request pada suatu halaman web misalkan Google. Nah, kemudian dia akan mencari, nah, ada nggak Google tuh, server Google ya, server Google ada nggak? Kalau misalkan baru aja ketemu, baru dia akan mencari datanya. Nah, datanya itu dicari dari web file. Ya, scriptingnya itu di sini, di web file ini. Server side scriptingnya itu di sini, gitu ya, di sini. Nanti mengambil database, mengambil data, kemudian mengambil scriptnya atau dan lain sebagainya. Kemudian kalau ketemu, maka otomatis akan diresponkan ya. Nah, responkan, kembalikan, ditampilkan di klien, di web browsernya dan dilihat oleh user. Nah, proses yang dilakukan untuk web browser ya, ini mempergunakan protokol HTTP. Jadi ada protokol ya, protokol HTTP ini adalah protokol yang mengatur proses kegiatan dari web, itu HTTP. Ya. Nah, kemudian kalau koneksi antar jaringan PC dengan PC-nya mempergunakan apa protokolnya? Nah, protokolnya itu adalah TCP IP, seperti IP address. Itu sebenarnya koneksi jaringan internetnya gitu ya. Koneksi internetnya ini fisik. Nah, kalau ini fisik, yang TCP IP itu adalah internet fisik. Kalau yang HTTP adalah non fisik. Ya. Jadi kalau ini adalah fisik, yang internet mempergunakan IP baik di dalam bentuk kabel, wireless, wireline gitu ya, itu sudah fisik. Tapi kalau yang HTTP requestnya ini adalah non fisik ya. Ini adalah perangkat keras hardware. Kalau HTTP itu perangkat
perangkat lunak. Nah, kesimpulannya ternyata dalam teknologi informasi dan komunikasi, perangkat lunak dan perangkat keras itu saling mendukung. Jadi nggak bisa kelihatan fisiknya saja tanpa yang non fisiknya tidak diperhatikan. Oke, sampai sini ya. Ini untuk teknologi webnya. Nah, Pak, untuk apa? Untuk tugas yang lainnya kira-kira untuk yang PAS apa? Nah, untuk yang PAS kita akan menggunakan HTML dan JavaScript. Yang SQL dan PHP-nya ya karena pertemuannya juga masih panjang, nanti kalian bisa mempergunakan yang pemrograman web ya. Silakan kalian berlanjut lagi untuk scripting yang lainnya. Ini nggak cukup gitu ya, hanya kita 1 jam kemarin. Oke, di sini ada HTML, CSS dan JavaScript. Jadi materinya sampai sini. Oke, sebelum dilanjut, kemarin Bapak kasih tugas untuk praktek. Apakah sudah selesai semuanya mengumpulkan? Siapa yang belum? Saya belum. Belum, cepat ya, kumpulin. Belum tahu websitenya tentang apa gitu. Bebas ya, bebas. Ya, bebas Sinta ya. Ya, cepat. Kalau yang belum, cepatnya kumpulin. Nanti sebelum Bapak tutup ya. Sebelum Bapak tutup cancelingnya ya. Jadi nggak boleh masukin lagi. Pak. Yang belum siapa lagi apa ya? Yang saya udah masukkan waktu itu tugas. Udah, ambil ada. Bapak dapat. Siapa lagi yang belum? Saya udah masuk loh. Wait, nanti Bapak cek lagi ya. Pokoknya cek aja, lihat ada jawaban kok, ada respon kok. Yang setiap kalian kirim melalui, makanya Bapak mintanya pengirimannya ke Google ya, ke Google. Bapak itu otomatis akan masuk. Ya ada request ya, ada apa ya, ada feedbacknya. Yang belum sepatnya dikirimkan, kalau tidak ya nanti apa adanya ya. Jangan nanti nilainya di ujung-ujungnya malah jelek ya. Bapak harapkan di ujung itu harus lebih baik ya. Tuh. Ya. Oke, ada yang tanyakan dan Bapak mengingatkan kembali yang belum secepatnya dikumpulkan. Masih banyak yang belum ya. Ini teh ada nggak ya Bu ya? Takutnya nggak ada, pada tidur. Si Bapak ngecek ini, ada nggak ada? Alda ada? Azahra ada? Ada ya? Azwa, Dafa, Bunga ada Bunga? Ya, ada yang tanyakan nggak sampai sini sebelum lanjut? Belum ada Pak, lanjut dulu aja. Lanjut, ya sip mantap. Aman Ya. Pak. Aman. Oh, kalau nggak aman iman ya. Ya, oke, kita lanjut ya. Sekarang ke pemrograman webnya, kita langsung masuk ke bahasa HTML. Nah, nanti kalian silakan pelajari untuk bahasa HTML di sini apa saja. Bapak akan mengulangi. Nah, materi di sini ya banyak ya. Oke, ini Bapak akan langsung mengaktifkan. Bentar, Bapak akan stop dulu. Ya, sebentar ini kagok. Oke, sudah tampil ya. Di sini line code ya. Kita akan menggunakan Y3School ya. Y3School ini adalah tool referensi yang bisa kita pergunakan untuk mempelajari yang namanya pemrograman halaman web ya, pemrograman web.
Apa saja? Ini kalian mungkin banyak. Nah, yang kita akan bahas, nggak jalan. Bentar dulu. Oke, di kalian sudah tampil ya. Nah, di sini ada White School-nya. Nah, di bagian White School ini nanti kita materinya apa yang kita akan bahas ya. Jadi di sini kan banyak yang kita bahasnya adalah tentang HTML, CSS dan JavaScript ya. HTML, JavaScript ya. Jadi 3. Walaupun sebenarnya banyak ini ya. Kita mempergunakan 3 ini aja. Oke, dia di learning HTML ya, di learning HTML. Nanti di sini bagian HTML aja udah banyak ya, udah banyak. Nah, di bagian HTML nanti kalian harus pahami elemen apa sih yang dipergunakan dalam suatu bahasa HTML. Nah, dalam suatu bahasa HTML itu nanti ada yang namanya tag. Tag ya, tag itu selalu diawali dengan tanda lebih kecil dan diakhiri dengan tanda lebih besar. Kemudian nanti ada konten garis di sini. Nanti ada otomatis ya seperti ini. Contoh, nah tag-tag apa saja dalam satu bahasa HTML? Tag-tag yang pertama adalah H1, P, BR ya, ini standar. Ini tag-tag standar ya. Nah, ini adalah tag. Sekali lagi, ini adalah tag. H1 untuk apa sih? Untuk memberikan tulisan sebagai heading ya, dia lebih besar. Kemudian H1 itu nanti H itu ada berapa? Ada 6 ya. H1, H2, H3, H sampai dengan H6. Seperti apa bentuknya ya? Kita akan coba ya. Nah, kita akan coba try. Nah, ini misalkan H1 ya, heading 1, heading 2. Di sini misal Bapak akan coba kopas saja. Kita akan coba kopas ya, kopas nih H2. Nanti sini ya. Nah, kan kelihatan lah ya. Dari besar ke kecil gitu ya. Dari besar ke kecil. Ini heading ya, ini heading. Kemudian Pak, bedanya dengan selain heading apalagi? Ada yang disebut dengan P. P itu adalah untuk paragraf. Sekali lagi P untuk paragraf. Nah, beda ya. Jadi P itu untuk paragraf. Nah, kemudian Pak, gimana kalau untuk yang lainnya? Ya sama. Misalkan nanti ada lagi, misalkan A. A itu untuk referensi. Href gitu ya. Href sama dengan apa? Tanda kutipin gitu ya. Ini juga sama dikasih dengan A. Itu adalah untuk referensi. Jadi pada saat kita running, ini memiliki tanda lebih ada garis bawah, bisa diklik. Itu referensi. Ya. Nih link-link yang adanya di sini ya begitu. Ya. Nah, selain dari elemen atau yang namanya tag ya, namanya hashtag, namanya apa ya? Tag name. Nanti ada lagi yang disebut dengan atribut gitu. Atribut apa sih? Atribut itu adalah ya bagian dari tag. Nah, contoh nih href yang Bapak tadi tulis ya, href itu adalah atribut. Nah, atribut siapa ini? Atribut dari A gitu ya. Jadi A ini adalah untuk apa? Untuk link atau hyperlink ya. Untuk hyperlink itu memiliki atribut. Apa atributnya? Ref atribut, spesifikasi. Href ini adalah atribut ya, seperti seragam. Seragam itu kan punya ada badge yang ada saku gitu ya. Kemudian ada hashtag name di belakang di kiri, di kanan dan lain sebagainya. Itu namanya atribut. Sekarang tambah lagi ya namanya masker gitu kan ya, itu atribut ya sebenarnya kalau kita pergunakan. Itu namanya atribut. Kalau image juga ada atribut ya. Contoh gini nih. Example-nya image search ya. SRC itu adalah sumber. Jadi kita menyebutkan bahwa gambar yang kita ambil ya, gambar yang kita tampilkan di halaman web itu bersumber dari gitu ya. Ini bersumber dari mana? Kemudian ada lagi heading ya, heading 1, kemudian ada lagi apa? Heading 2, heading 3 sampai dengan heading 6. Ternyata heading itu berasal dari heading 1 sampai dengan heading ke 6 begitu. Ya, ini heading 1. Kemudian ada lagi paragraf ya. Paragraf ya. Nah, ini. Oke, ini paragraf. Kemudian ada lagi style ya, gaya, misalkan memberikan suatu warna gitu ya. Nah, contohnya adalah tag name-nya, style-nya, propertinya apa gitu. Di sini ada tag name-nya adalah H1 style color blue gitu, bisa gitu ya. Nah, ini kan body style ya, body-nya di sini adalah style background color
powder blue berarti dia memiliki warna yang biru ya. Nah, ini nanti ada formatting gitu ya, format huruf. Apakah dia harus miring gitu ya? Dia mempergunakan B, E strong, I, M gitu ya. Kemudian ada mark, ada small, ada dash, ada del, ada insert, ada sub ya. Ini adalah formatting ya, formatting text. Ya, formatting text ya. Kemudian nanti ada lagi question. Question itu apa sih gitu ya? Question itu adalah bagian yang kita pergunakan untuk memberikan suatu tanda ya. Tanda ini seperti example-nya ini ya, kita memberikan suatu penulisan ya, question atau block note ya, atau catatan. Nanti silakan kalian coba sambil iseng-iseng di Web3 School-nya ya. Ternyata kalau kalian pelajari di Web3 School, insya Allah lah programmer bisa gitu. Ini ke Jepang lah ya minimal gitu. Tidak kepegang. Nah, kemudian ada lagi komen. Kalau komen itu apa? Kalau komen itu adalah satu catatan. Nah, kalau komen itu selalu diawali dengan tanda lebih kecil, tanda seru ya. Itu kalau misalkan kalian menemukan tanda seperti ini, berarti dia hanya sebatas komentar. Nah, apa sih Pak bedanya? Kalau nanti ada tanda lebih besar, lebih tanda seru, kemudian ada strip-strip dan ada lagi strip-strip tanda lebih besar ya. Ini pasti ya, perintah tersebut tidak akan diproses ya, program tersebut tidak akan mengeksekusi gitu, artinya diabaikan saja dan namanya juga catatan gitu ya, dia otomatis tidak akan diproses. Itu namanya komen atau komentar, istilah bahasa kerennya mah ya. Kemudian nanti ada lagi HTML. Kalau HTML color, nah ternyata yang mengasihkan dalam suatu bahasa pemrograman atau desain web itu adalah warna ya. Jadi yang warna di sini ada tomato, ada orange, ada dogel. Tapi kita harus perhatikan terkadang warna juga akan menipu ya. Setiap gambar di suatu halaman web atau di dalam suatu browser kadang-kadang suka beda-beda tergantung komputernya masing-masing. Kadang-kadang ada yang merahnya cerah gitu ya. Gitu. Ya. Kenapa Gilang? Ada yang tanya Gilang? Maaf Pak. Oke, ada yang tanya. Enggak ya? Nah, tadi kan RGB ya ternyata nyambung nih ternyata ya. Kita itu mempergunakan pewarnaan RGB itu adalah pemberian warna antara RGB red, green, blue. Ternyata kita bisa memadukan warna-warna itu. Ya, bisa memadukan warna. Jadi contoh nih, kita bermain dengan Pak, kalau misalkan ini warnanya, kalau warna merahnya dikurangin kayak gimana? Ini kan, ini warna merahnya dikurangi, warna hijaunya ditambah. Kemudian warna birunya ditambah. Oh, ternyata jadi gini. Kalau dikurangi jadi kayak gini. Warna merahnya ditambah gitu kan. Ini ternyata jadi kuning gitu kan. Ini segini. Kalau misalkan dikurangi. Ini bisa. Tuh, bahasa program itu lebih enak. Bisa seperti ini. Ya, bisa membuat suatu simulasi. Ya, dengan warna ini nanti otomatis simulasi. Itu ada RGB. Jadi RGB itu mempergunakan memadukan antara merah, hijau dan biru ya. Kemudian nanti ada lagi hexa. Hexa itu mempergunakan kode-kode. Jadi ada RR, GG, BB gitu ya. Dia mempergunakan warna merah, ada warna hijau dan ada warna biru. Nanti paduannya itu di sini. Nih ada kode-kode FF00 kalau misalkan seperti ini tuh. Dia berubah-ubah kan. Oh, warna merahnya itu 39. Ini yang berubah tuh yang tengah. Ya, tengah ada. Bergerak-gerakan ya. Itu adalah hexa. Ada lagi yang menggunakan HSL, di sini mempergunakan hue saturation light. Ya, dia mempergunakan warna yang ada saturasinya. Kalau misalkan seperti ini, saturasinya seperti apa? Tuh, ya. Oke, ini mempergunakan HSL ya. Sini udah ada semuanya. Bermain-main warna dengan sini semua ada. Nah, kemudian suatu halaman web itu nggak akan mungkin bagus, tidak akan mungkin menarik jika tidak mempergunakan CSS. Ya, tidak mempergunakan CSS. Apa sih CSS itu? CSS itu adalah cascade style. Ya, jadi suatu halaman web itu nggak akan mungkin menarik jika tidak dikasihkan CSS gitu. Nah, nanti kata kunci pemrograman web salah satunya adalah CSS ya. Begitu. Ada yang tanya kan? Udah ini apa sih? Bahasa Jepang ya. Oke, sekarang gini aja lah. Kalau nggak ada pertanyaan, Bapak ini nanti silakan kalian pelajari yang sini ya, dari CSS ya sampai ini aja. Nah, tadi kan ada yang SQL Pak, gitu ya. Apakah dipelajari nggak? Nggak usah ya. SQL sampai dengan PHP nggak usah.
Kalian pelajari hanya HTML, CSS, dan JavaScript. Nanti silakan kalian pelajari, lihat aja lah. Ini latihan, ini udah ada contohnya. Jadi kalian belajarnya hanya lihat, oh seperti ini ya. Kalau misalkan ini yang JavaScript ya. Kalau misalkan deklarasi variabel itu, oh kayak gini gitu ya. Ini deklarasi variabel. Jadi harus ada tanda let x, y atau z. Itu statement 1. Atau ditambahkan lagi let x sama dengan 5 atau y sama dengan 6 gitu ya. Ini otomatis langsung ya mempergunakan z atau oh ini deklarasi. Kemudian output itu apa saja? Nanti ada output itu mempergunakan inner HTML, ada dokumen write, ada window array, ada window console. Nanti kalian perhatikan bagaimana cara penggunaan dari inner gitu ya. Inner HTML. Ini penggunaan inner HTML. Ya, inner HTML. Kemudian kalau mempergunakan dokumen write kayak gimana? Oh, dokumen write Pak kayak gini ya. Sederhana. Kemudian ada lagi Pak mempergunakan yang disebut dengan dokumen write on click gitu ya. Ini seperti ini ya. Ada lagi yang lain. Wah, alat ya. Silahkan kalian pelajari yang ini. Ya, simple aja. Nggak sampai ke bawah kok. Oke, begitulah bunyinya. Ada yang kita sampai jam berapa sih? Jam 1, Pak. Jam 1. Ada yang tanyakan nggak sampai sini? Nggak ada? Gimana ya? Bapak akan cari setnya. Atau mungkin di setting. Di setting bisa ngirim kan ya? Kayaknya bisa ngirim file nggak? Oke, ntar Bapak coba kirim melalui chat. Bisa nggak ya? Oh, nggak bisa ya. Oke, ada yang tanyakan nggak? Mil? Ada yang tanyakan, Mil? Tidak, Pak. Tidak. Oke, jangan lupa ya tugasnya yang belum ya, secepatnya yang belum ngumpulin, secepatnya kumpulkan. Bapak lagi mikirin gimana nih supaya kalian bisa nilainya minimal standar dengan semester 1 lah, minimal gitu ya. Kemarin ada yang jelek, berarti oh di TO-nya ya, di TO-nya. Mudah-mudahan sekarang nilai untuk US akan lebih baik dibandingkan dengan yang TO-nya. Pada dasarnya sama-sama saja. Itu juga sih ya. Oke. Nah, kemudian di HTML nanti ada yang namanya bullet and numbering ya. Bullet and numbering. Nanti kalian cari yang namanya HTML, bullet numbering itu kayak gimana sih? Kalau bullet kayak gimana? Kalau numbering seperti apa? Nah, nanti di sini ada yang namanya list. Ya, list item. Nah, ini ada item-item yang seperti ada tanda simbol-simbol, itu namanya bullet ya. Kemudian kalau misalkan ada lagi yang angka 1 2 3 terurut namanya order list ya. Jadi dia akan terurut dengan nomor atau mempergunakan ABCD. Itu namanya unorder list, ada lagi order list ya. Perintahnya apa Pak? Kalau order list yaitu pakai OL ya. Kalau misalkan untuk yang unorder pakai apa? UL ya di sini. Silakan nanti buka ini. Oke, kalau nggak ditanyakan Bapak akan cukupkan sekian sambil Bapak akan persiapkan nanti lihat di M-Team-nya ya, ambil saja filenya atau Bapak akan share screen kan apa dibuatkan linknya aja ya. Bapak akan kasihkan ke link ke kalian supaya kalian bisa ngambil dari modul ini. Ntar Bapak akan share screen kan apa share. Ntar ya Bapak stop dulu. Jadi nggak langsung semuanya dapat ya. Nah, Bapak kasih dulu ya. Ntar. Oh, ntar.